Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Semangat teman-teman ya. Saya dulu juga pernah mengalami gangguan seperti ini. Sensasi bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis juga ya. Setiap hari merasakan banyak sensasi fisik, banyak sensasi psikis juga. Akan tetapi gangguan ini bisa sembuh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya yakin teman-teman juga akan sembuh ya. Jadi tetap semangat. Untuk kali ini saya akan bagikan ya bagaimana cara kita itu bisa lebih tenang ya dalam menghadapi gangguan ini dan tidak khawatir lagi ya tentang apakah saya bisa sembuh, apakah saya bisa normal lagi, apakah saya bisa seperti dulu lagi. Nah, kali ini akan saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Akan tetapi saya coba sampaikan ke teman-teman, gangguan ini bukan sakit yang berat ya. Gangguan ini bisa sembuh. Karena kita mengalami gangguan ini yang disertai dengan kecemasan ya, atau sensasi psikis ya. Jadi gangguan ini terasa lama ya. Ketika fisik kita sudah mulai membaik, tapi psikis kita atau mental kita itu masih terganggu, itu juga berpengaruh. Kenapa kita tidak bisa seperti dulu lagi? Kenapa kok gangguan ini muncul lagi dan muncul lagi? Padahal kemarin sudah hilang, kemarin sudah enak. Kenapa harus muncul lagi? Nah, mungkin teman-teman juga pernah berpikir bahwa teman-teman mempunyai saudara atau mungkin punya teman yang mengalami gangguan ini, tapi kok sebentar saja sudah sembuh. Itu mungkin hanya gangguan di asam lambungnya saja atau gangguan fisiknya saja. Ya, biasanya dengan berobat ke dokter rutin itu juga bisa cepat sembuh ya. Akan tetapi orang yang mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini butuh ketelatenan ya teman-teman ya. Butuh kita itu konsisten dari bagaimana kita itu menerapkan ya pola hidup sehatnya, dari pola makan, pola hidup, terus pola pikir kita juga harus perbaiki secara konsisten ya. Karena seperti kita ketahui ya, ketika pikiran kita itu kacau, ketika pikiran kita itu stres ya, pikiran kita itu terlalu banyak beban ya, otomatis di sensasi fisik juga akan muncul lagi ya. Itu yang pernah saya alami dulu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara menguranginya atau cara meredakannya ya, teman-teman coba pertama teman-teman amati dulu apakah teman-teman memperbaiki 3P-nya itu sudah konsisten atau belum ya. Kalau teman-teman sudah konsisten tapi belum ada perubahan atau mungkin teman-teman itu sudah membaik dari sensasi fisiknya, hanya sesekali saja hilang, sesekali timbul lagi, sesekali hilang, sesekali timbul lagi ya. Itu bisa saja karena teman-teman itu masih ada trauma, teman-teman itu masih merasakan takut, teman-teman itu masih merasakan khawatir ya. Bahkan ketika teman-teman itu sudah merasakan yang namanya aktivitas ya, sudah seperti biasa, aktivitas sudah seperti dulu lagi. Tapi teman-teman itu masih ketakutan, masih sering gelisah, masih sering khawatir ya ketika mau bepergian. Teman-teman sudah bisa aktivitas, tapi ketika akan bepergian masih terlalu banyak berpikir. Artinya gini, ketika kita mau bepergian ya, kita sudah memikirkan, waduh, jangan-jangan nanti kalau di sana itu kumat lagi. Waduh, kemarin saya pergi, saya sudah bisa bekerja, tapi kok langsung lemes, langsung sempoyongan. Mungkin teman-teman sering memikirkan seperti itu ketika mau pergi. Mulai dari sekarang teman-teman itu kurangi, atau teman-teman hilangkan saja pikiran itu dengan cara seperti apa. Teman-teman itu harus yakin bahwa ketika kita mau keluar, ketika kita mau aktivitas ya, sensasi yang pernah kita rasakan walaupun muncul lagi itu tidak apa-apa teman-teman ya, itu tidak apa-apa. Saya pun dulu juga sama seperti itu, pernah mengalami trauma, ketakutan akan sensasi muncul ketika sudah mulai membaik ya. Lama kelamaan kalau kita latih terus itu akan terbiasa dan teman-teman itu akan segera lepas dari gangguan ini ya. Jadi untuk gangguan psikisnya teman-teman ya, kenapa gangguan psikis ini berpengaruh terhadap sensasi yang muncul ya, baik di fisiknya ya, baik di ketakutan, serba cemas lagi, serba khawatir lagi ya. Karena kita itu memang punya dasar sifat pemikir, kita punya dasar sifat pencemas ya. Jadi orang yang mengalami gangguan asam lambung saja yang memang tidak didasari mereka itu punya sifat yang pemikir atau sifat yang mungkin
apa namanya, serba kepingin sempurna, terus mungkin tidak memiliki sifat yang apa cemas gitu ya. Mungkin itu mengalami gangguan asam lambung itu akan segera sembuh ya. Akan tetapi saya dulu itu memang punya sifat yang menurut saya itu ya kurang bagus. Jadi semua itu serba ingin sempurna, serba ingin hasil yang sesuai dengan keinginan kita ya. Terus ada sesuatu itu cepat khawatir, cepat cemas ya. Akhirnya ketika kita mengalami gangguan ini, gangguan asam lambung yang mungkin pemicunya pertama entah itu dari apa namanya, kita itu stres atau mungkin dari pola hidup kita yang kurang bagus ya, ketika muncul sensasi nggak nyaman di perut, kadang sesak napas, kadang celekit-celekit, terus kadang sempoyongan, geliangan, itu sudah berpikirnya itu sudah macam-macam ya teman-teman ya. Sudah berpikir penyakit berat, sudah berpikir tanda-tanda mau apa namanya hilang ingatan, tanda-tanda stroke, tanda-tanda sakit ini, sakit itu, tanda-tanda kematian dan lain-lain ya. Itu karena kita punya sifat yang pemikir. Jadi kita ada apa-apa sedikit itu selalu dipikirkan. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan ini tidak punya sifat yang namanya pencemas gitu ya, ya mungkin sakit perut atau mungkin perut nggak nyaman ya, ya mungkin aduh perut saya itu nggak enak nih gitu ya. Ya sudah gitu mungkin dibawa tiduran atau mungkin dibawa jalan-jalan atau mungkin apa ya teman-teman seperti kita dulu waktu belum terkena gangguan ini ya mungkin ya biasa saja. Nah, kita yang mengalami gangguan ini karena kita mempunyai sifat pencemas ya, ada rasa sedikit aja sudah membayangkannya nggak karu-karuan. Nah, dari situlah teman-teman mulai perbaiki ya. Sabun dulu juga nggak bisa seperti itu, tapi tetap berlatih ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa, saya yakin itu ya. Jadi gangguan ini bukan sakit yang berat ya, sakit ini bukan sakit yang berat, bukan apa namanya yang orang bilang katanya ini bisa menyebabkan kematian. Teman-teman nggak usah berpikir yang seperti itu ya. Kalau kita sudah takdir ya, namanya orang nggak sakit pun itu juga meninggal ya, karena memang pada dasarnya kita semua juga akan meninggal. Jadi kalau kita berpikir ada sesuatu kita hubungkan dengan wah tanda-tanda mau mati, wah jangan-jangan nanti akan pingsan, jangan-jangan nanti akan meninggal mendadak. Itu kalau kita setiap hari akan berpikir seperti itu, terus ketika muncul sensasi ya kapan kita mau sembuhnya teman-teman ya. Nah dari sinilah teman-teman coba pahami bahwa gangguan ini itu berhubungan sekali dengan pola pikir kita ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pun dulu juga sudah berusaha yang namanya 3P, tapi untuk merubah pola pikir itu memang agak berat ya, agak susah karena kita sudah mempunyai pola pikir itu sudah bertahun-tahun ya, puluhan tahun ya teman-teman. Jadi untuk mengembalikan mungkin kita harus memperbaiki pola pikir kita untuk berpikir yang positif. Ketika kita muncul sesuatu itu kita harus berpikir positif, ya itu akan susah. Saya pun dulu juga sama. Tapi ini bisa nanti teman-teman ya, kalau teman-teman itu mau berlatih, ya saya yakin teman-teman juga bisa. Teman-teman ingin sembuh ya, coba mulai sekarang dilatih. Ketika ada muncul sensasi apapun yang di fisik, yang menurut kita itu horor ya teman-teman, menurut kita itu menakutkan ya, saya pun dulu juga sama, setiap muncul sensasi itu saya takut. Akan tetapi kalau kita harus takut-takut terus, kapan kita mau lepas dari gangguan ini? Kenapa saya sampaikan ini ya teman-teman ya? Karena menurut saya itu banyak sekali yang di kolom komentar itu menanyakan ke saya, Mas, saya masih muncul ini, muncul itu. Iya memang itu adalah bagian dari kita itu mengalami gangguan asam lambung. Akan muncul sensasi-sensasi terus, teman-teman ya. Akan muncul sensasi-sensasi kalau kita itu masih mengalami gangguan ini di fase-fase yang mungkin kita itu belum memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki pola makan kita, memperbaiki pola pikir kita. Itu sensasi itu akan muncul. Asam lambung kita belum normal, pikiran kita itu belum rileks, itu ya setiap hari akan muncul sensasi. Mungkin berpindah-pindah, ya kadang sensasi fisik nggak muncul, sensasi psikis takut, khawatir, dan lain-lain ya muncul seperti itu ya teman-teman ya. Itu akan setiap hari muncul. Jadi ketika teman-teman menanyakan, Mas saya kok sekarang itu dominan di sini, iya nggak apa-apa teman-teman menanyakan seperti itu nggak apa-apa. Tapi saya sampaikan ke teman-teman bahwa pengalaman saya mengalami gangguan ini, menghadapi gangguan ini, sensasi-sensasi itu ya akan muncul, sampai dengan kita itu bisa rileks ya, kita bisa santai, kita sudah bisa mengendalikan rasa takut kita, mengendalikan rasa cemas kita, mengendalikan rasa khawatir kita ya. Nanti asam lambung sedikit demi sedikit itu mulai normal, kalau menurut saya ya teman-teman, ya mulai normal.
Dan kalaupun nanti teman-teman sebelumnya mungkin didiagnosa nih ya, di pencernaannya terganggu, itu juga lama-lama itu akan sembuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Makanya ya mulai sekarang teman-teman ya, jauh ya, buang pikiran yang serba takut, serba cemas, serba khawatir itu ya, mulai dilatih perlahan-lahan ya. Kalau kita terus memikirkan ketika ada muncul sensasi, kita memikirkan, wah jangan-jangan ini mau pingsan, wah jangan-jangan ini sakit berat, wah jangan-jangan ini tanda-tanda kematian dan lain-lain. Kapan kita mau lepas ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang teman-teman coba berlatih, perbaiki 3P ya, berlatih untuk mengendalikan kecemasan dan kekhawatiran kita. Kalau kita berlatih, insya Allah nanti kita juga akan bisa ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti setiap hari itu teman-teman itu berlatih terus akan terbiasa, dan nanti setelah terbiasa muncul sensasi, teman-teman itu sudah bisa rileks juga ya, menghadapinya itu dengan sabar ya. Insya Allah teman-teman juga akan sembuh, saya yakin itu ya. Teman-teman tetap semangat ya. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Dan saya tetap masih menjaga supaya tidak kambuh ya. Doakan saya juga tetap sehat, tetap bisa memotivasi teman-teman untuk semangat dalam menghadapi gangguan ini. Dan saya doakan teman-teman untuk lekas membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.